Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul hanya sekedar diskusi melalui online ini untuk menggali pemikiran filsafat eksistensialisme, khususnya pada pemikiran Jean-Paul Sartre. Sebelum kita masuk kepada pemikiran Sartre, saya akan menjelaskan secara umum, secara prinsipil tentang prinsip eksistensialisme secara umum. Dalam eksistensialisme mengatakan bahwasanya manusia tidak hanya ada, ia memahami bahwa ia ada dan menyadari bahwa keberadaannya suatu saat akan berakhir dengan kematian. Eksistensialisme pada dasarnya adalah sebagai protes terhadap pandangan bahwa manusia adalah benda, serta tuntutan agar eksistensi personal, eksistensi pribadi seseorang harus benar-benar diperhatikan secara serius. Nah, jadi lebih pada bagaimana seorang tersebut bisa eksis. Jadi seperti itu. Prinsip lain adalah bahwa eksistensi lebih dulu daripada esensi. Di sini dapat diartikan bahwasanya manusia akan memiliki esensi jika sudah eksis sebelumnya, dan esensi tersebut akan muncul ketika manusia mati nantinya. Baik itu gagasan secara umum dari pemikiran eksistensialisme, karena meskipun selain Sartre seperti Kierkegaard, Albert Camus atau lain sebagainya dan tokoh-tokoh eksistensialis lain, mereka pada dasarnya menganut paham-paham yang demikian tentang eksistensialisme, namun secara lebih dalam pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh eksistensialis tersebut cukup berbeda. Jean-Paul Sartre lahir di Paris tahun 1905. Ia adalah seorang filsuf eksistensialis yang mana lahir dan dibesarkan di Paris, di Prancis. Jadi beliau juga terkenal dengan seorang filsuf asal Prancis gitu. Ia digadang-gadang sebagai filsuf ateis. Banyak orang mengatakan Sartre ini ateis karena pemikirannya nanti yang tentang eksistensialis itu mengarah pada hal-hal yang demikian. Selesai menamatkan kuliah dan meraih gelar doktor di bidang filsafat, Sartre lebih termasyhur melalui karya-karya novel, drama, dan cerpennya yang banyak dinikmati sampai saat ini. Jadi selain dikenal sebagai filsuf, Sartre juga dikenal sebagai novelis dan banyak juga karya-karya Sartre seperti halnya novel, cerpennya itu masih banyak diminati oleh orang-orang sampai saat ini. Sartre pernah mendapatkan hadiah Nobel di bidang sastra, namun saat itu Sartre menolaknya karena alasan tidak menerimanya banyak versi, namun kebanyakan dari beberapa referensi mengatakan bahwasanya Sartre tidak mau menerima hadiah dari organisasi dalam bentuk apapun, karena organisasi menurut pandangan Sartre itu masih membawa kepentingan atau ideologis. Jadi seperti itu. Itulah alasan Sartre menolak hadiah tersebut. Sartre merupakan salah satu pendukung gerakan-gerakan kiri dan pembela kebebasan manusia. Nah, ini ketika dia di Paris, Sartre merupakan pembela kebebasan. Secara keseluruhan juga pemikiran Sartre ini cukup padat, sulit, dan membutuhkan beberapa penjelasan dan pembacaan yang perlu kita harus kaji berulang-ulang untuk mengartikannya secara benar. Dalam artian kita selain mendengarkan diskusi materi seperti ini, kita juga di lain waktu kita juga harus memperdalam pemikiran Sartre dengan cara membaca
melalui textbook atau buku primer atau buku-buku yang terkait dengan Sartre juga, agar kita lebih paham seperti apa sebenarnya pemikiran dari filsuf Prancis ini. Dalam hidupnya Sartre memiliki pasangan yang juga seorang filsuf. Ini menariknya, pasangannya yakni adalah Simone de Beauvoir, yang mana beliau juga bisa dikatakan sebagai filsuf feminis. Jadi pasangan Sartre ini, jadi Sartre dengan pasangannya sebenarnya tidak menikah, namun hidup bersama. Kan kalau di barat-barat kan gitu. Jadi pernikahan tidak menjadi sesuatu yang sakral gitu. Meskipun tidak menikah, tapi mereka memiliki komitmen untuk hidup bersama. Ya terserah mereka mau ngapain saja, mau selingkuh, mau ngapain, yang penting mereka saling mencintai. Sartre mulai tertarik pada ilmu filsafat setelah membaca esai dari Henry Bergson yang berjudul Time and Free Will. Jadi sedikit dipengaruhi oleh pemikiran Henry Bergson juga pemikiran dari Sartre ini. Perlu diketahui Henry Bergson adalah seorang filosof yang juga memiliki pandangan pemikiran tentang intensionalisme. Sartre pernah ditahan di dalam penjara, dan selama penahanan ia lakukan sambil membaca karya Martin Heidegger, Being in Time, dan juga pemikiran Sartre juga banyak dipengaruhi oleh gagasan dari Sigmund Freud, Karl Marx, dan para pengikut-pengikutnya. Jadi banyak juga tokoh yang mempengaruhi pemikiran Sartre ini. Topik besar dari gagasan Jean-Paul Sartre ini tidak lepas dari topik kebebasan, tanggung jawab, kesedihan yang mendalam, dan absurditas adalah tema-tema Sartre yang muncul secara tersirat dalam karya-karyanya. Jadi ketika kita membaca karya-karya Sartre, baik itu existentialist and humanism atau being in nothingness atau lain sebagainya, tidak lepas di dalamnya pasti ada topik-topik demikian. Sartre meninggal pada 15 April 1980. Bagi Sartre sendiri, eksistensialisme itu tidak hanya sekedar aliran filsafat seperti halnya di barat, seperti awal perkembangan di Prancis, yang mana banyak yang mengatakan bahwasanya eksistensialisme itu sudah menjadi salah satu aliran dalam filsafat. Namun bagi Sartre lebih dari itu. Menurutnya eksistensialisme itu sudah menjadi doktrin dalam kehidupan manusia, doktrin yang mengajarkan bahwa kebenaran dan setiap tindakan melibatkan lingkungan dan subjektivitas manusia. Sartre juga mengakui bahwa terdapat ada beberapa objek dalam realitas yang berada di luar sana, sehingga ada kebebasan bagi manusia. Ia juga mengakui bahwa objek-objek tersebut masuk ke dalam dunia hanya karena manusia. Jadi hal-hal di luar sana itu menurut Sartre itu berkat adanya manusia. Manusia menurut Sartre tidak boleh bersandar pada segala sesuatu yang ada di luar dirinya, karena menurutnya sebaliknya manusia harus mengandalkan kekuatan dan sumber-sumber dirinya sendiri. Dalam hal ini Sartre tidak ingin manusia memiliki sandaran atau memiliki pegangan yang mana itu berasal dari luar dirinya, karena bagaimanapun manusia menurut Sartre itu harus berpegang pada dirinya sendiri.
Manusia memiliki kemerdekaan dalam membentuk dirinya dengan kemauan dan tindakannya, serta ia juga harus bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan-pilihannya itu. Manusia menurut Sartre berbeda dengan makhluk lain. Nah, perbedaannya, kata beliau, ini adalah terletak di kebebasan. Pola perilaku manusia hanya dapat dijelaskan jika manusia secara bebas. Jadi kebebasanlah yang diutamakan. Jadi perilaku manusia bisa dijelaskan jika manusia tersebut bebas memilih untuk mencapai tujuannya masing-masing. Manusia menciptakan dirinya sendiri atau hakikat keberadaannya sendiri. Manusia dihukum, ada salah satu perkataan dari Sartre sendiri yang juga sudah terkenal. Sartre mengatakan bahwasanya kita manusia dikutuk untuk bebas. Jadi kebebasan ini adalah hukuman yang diberikan kepada manusia. Jadi seperti yang kita bayangkan, mungkin kita membayangkan bahwasanya kebebasan membuat kita lebih lega, membuat kita lebih tanpa beban, atau bisa berbuat sesuka hati. Namun dalam pandangan Sartre, kebebasan itu sebuah penderitaan. Jadi seperti itu. Menurut Sartre, manusia ketika ada pertama kali adalah sebagai benda, tapi kemudian berubah menjadi manusia sejati ketika ia dapat secara bebas memilih moralitas yang diinginkannya atau menciptakan dirinya sendiri. Sartre mengatakan bahwasanya manusia pada awal mula ini sama kayak benda-benda, cuma ada, hanya sekedar ada, tidak memiliki makna. Namun seiring dengan perkembangannya, manusia memiliki usaha-usaha yang mana usaha-usaha tersebut dapat ia lakukan secara bebas dalam kehidupan ini, sehingga membentuknya menjadi manusia sejati. Oleh karena itu, setiap manusia menjadi juri moralitas tertinggi. Setiap orang adalah penemu nilai. Setiap orang sepenuhnya milik dirinya sendiri, maka ia harus memilih sendiri dan memutuskan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi Sartre mengatakan bahwasanya tidak ada aturan untuk manusia, karena tidak ada aturan ini baik apa buruk. Jadi moralitas itu tidak ada di luar dirinya manusia. Itu menurut Sartre. Karena moralitas itu memang terletak di manusia itu sendiri. Manusia itulah yang menjadi juri dari moralitas, yang berhak menentukan bagi dirinya sendiri yang mana yang benar dan mana yang buruk. Karena menurutnya setiap orang itu adalah milik dirinya sendiri, dan ia berhak memutuskan untuk dirinya sendiri pula. Menurut Sartre, dalam pandangan Sartre, sebenarnya bagaimana peran orang lain? Sartre mengatakan bahwasanya orang lain sebenarnya bisa menasihatinya, memberikan masukan, kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gini, menasihatinya, sebenarnya gini, sebenarnya gitu. Sebenarnya mereka bisa, orang lain itu bisa berbuat demikian. Orang lain juga boleh menunjukkan cara sesuatu hal yang sekiranya bisa membuat manusia itu menjadi baik. Namun itu adalah sesuatu yang sia-sia, itu menurut Sartre, karena mereka tidak bisa menunjukkan kekuasaannya. Jadi meskipun mereka sudah menasihati secara panjang lebar dan juga menyuruh gini gitu, tapi tetap itu keputusan terakhir itu ada di tangan manusia. Jadi seperti itu. Jika umpamanya manusia tersebut tidak setuju dengan nasihat yang diberikan oleh orang lain, menurut Sartre manusia itu berhak untuk menolaknya.
Karena manusia harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya, Sartre tidak menolak bahwa kemudian terdapat rasa takut atas keputusasaan, kecewa, menyesal atas apa yang dipilih manusia. Sebenarnya ada banyak kemungkinan yang tidak bisa manusia kontrol, banyak kemungkinan yang terjadi yang tidak dapat diramalkan, sehingga manusia itu tidak dapat memastikan atau mengetahui hasilnya. Jadi Sartre dalam hal ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita harus berbuat tanpa berharap. Nah, jadi sebenarnya Sartre itu menganggap bahwasanya wajar jika maunya manusia dalam menentukan pilihannya itu mengalami kekecewaan atau kesedihan dari pilihan-pilihan yang sudah dipilihnya itu, karena memang pada dasarnya manusia tidak akan mengetahui hasilnya seperti apa nanti. Sartre juga mengingatkan bahwa kita harus berbuat tanpa berharap. Jadi manusia itu tidak boleh berharap di awal, karena hal itu bisa membuat apa yang diinginkannya tidak tercapai dan sehingga bisa membuat dirinya kecewa. Sartre melihat manusia sejati sebagai orang yang berusaha atau ingin menjadi Tuhan. Nah, ini sedikit pemikiran Sartre yang sudah menyentuh ranah teologis, karena kata beliau, manusia pada dasarnya adalah unsur yang memiliki keinginan untuk menjadi Tuhan. Kesadaran akan kebebasan menurut Sartre juga merupakan sebuah penderitaan. Kok bisa menjadi sebuah penderitaan? Karena harus ada tanggung jawab, ada suatu pertanggungjawaban yang mengerikan yang mengikuti di belakang kebebasan ini. Jadi meskipun ini sebenarnya inti dari kebebasan yang saya sampaikan di awal tadi terkait kebebasan menurut Sartre. Kebebasan menurut kita mungkin kita enak bisa berbuat suka hati, namun kebebasan menurut Sartre itu adalah penderitaan. Karena kenapa? Karena selama kita bertindak bebas, kita harus siap untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, dan tanggung jawab tersebut yang ada itu cukup mengerikan dan selalu mengintil di belakang kebebasan ini. Jika tindakan-tindakan manusia selalu di bawah kendali dirinya, kemudian mereka tidak menemukan kesalahan atau kegagalan, berarti mereka belum berbuat apa-apa. Di sini bisa dikatakan bahwasanya manusia itu meskipun dalam kebebasan itu pasti mengalami yang namanya kegagalan. Pandangan Sartre juga mengatakan bahwasanya karena manusia dihukum untuk menjadi bebas, maka ia membawa beban seluruh dunia di atas pundaknya. Ia bertanggung jawab untuk dunia dan untuk dirinya sendiri sebagai jalan menuju keberadaan, jalan menuju ada, being. Konsep ada ini konsep umum ya dalam eksistensialisme. Sebenarnya Sartre menekankan bahwasanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia atas tindakan-tindakan yang dipilihnya itu bukan sesuatu hal menyerah, dalam artian orang bertanggung jawab itu tidak menyerah, tetapi hal tersebut sebagai persyaratan yang logis dari akibat kebebasan. Jadi setiap kebebasan itu pasti ada pertanggungjawaban. Itu menurut Sartre. Suatu keinginan adalah sia-sia seperti halnya keseluruhan eksistensi manusia, karena sia-sia tersebut berasal dari apa yang disebut Sartre dengan kegagalan tadi. Baik, selanjutnya hal tersebut yang kemudian oleh Sartre
disebut dalam gagasannya sebagai penderitaan eksistensi. Jadi eksistensi tidak hanya diartikan sebagai hal yang positif, tapi dalam pandangan Sartre, eksistensi itu adalah penderitaan dan selalu akan membuat manusia menjadi tidak tenang dan akan merasa kegagalan. Segala sesuatu secara menakutkan adalah mungkin, karena tidak ada satupun hal yang memiliki tujuan pasti yang ditakdirkan. Manusia menurut Sartre hanya terus-menerus menciptakan keadaan seiring dengan berjalannya hidup dan bebas untuk melepas kungkungan kapanpun yang ia mau. Yang kemudian, kata Sartre, manusia pada akhirnya menyadari bahwa kehidupannya adalah hasrat yang sia-sia. Kenapa demikian? Hal ini terjadi karena segala sesuatu yang ada lahir tanpa akal, mengeluarkan dirinya keluar dari kelemahan dan mati karena pilihan. Inilah inti dari pandangan kebebasan menurut Sartre, bahwasanya segala sesuatu yang ada itu lahir tanpa akal, mengeluarkan dirinya keluar dari kelemahan dan mati karena pilihan. Dalam kehidupan ini, sadar ataupun tidak sadar, kita senantiasa mencoba untuk lari dari penderitaan, untuk menolak kebebasan dan pertanggungjawaban yang mengikuti, yang selalu mengintil, kalau istilahnya orang Jawa gitu, yang selalu mengintil melalui berbagai macam strategi. Pandangan menarik lagi dari Jean-Paul Sartre adalah gagasan Sartre dalam karyanya Existentialism and Humanism tahun 1948 mengatakan bahwa manusia modern harus menghadapi suatu fakta, bahwasanya itu Tuhan tidak ada. Nah, ini sedikit pemikiran yang mengarah pada hal yang teologis, karena pada dasarnya dalam aliran eksistensialis itu terbagi menjadi dua aliran paradigm. Yang pertama eksistensialis yang beragama, dan yang kedua adalah eksistensialis yang tidak beragama. Nah, yang termasuk eksistensialis yang beragama ini seperti halnya Jaspers, ada juga Kierkegaard, itu kan mereka itu adalah tokoh-tokoh eksistensialis yang religius lah. Sedangkan yang tokoh eksistensialis yang tidak beragama atau menyaksikan keagamaan, yakni seperti Sartre sendiri, dan juga ada Albert Camus dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Ya, dengan begitu kita tidak bisa mengelakkan bahwasanya pemikiran Sartre ini juga menyentuh hal-hal yang berbau teologis dan juga menyaksikan keberadaan Tuhan. Tapi perlu digarisbawahi, meskipun di sini gagasan dari tokoh-tokoh baik itu yang menyimpang ataupun tidak menyimpang, ya kita juga harus menghargai. Namun terkait mau diambil atau diserap itu tergantung kita masing-masing, karena mungkin yang baik kita ambil dan yang tidak cocok dengan diri kita mungkin kita tinggalkan. Itu boleh-boleh saja, karena ini hanya sebuah pemikiran dari seorang tokoh, apalagi tokoh filsuf eksistensialisme. Sartre mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Menurutnya, karena Tuhan tidak ada, maka tidak ada hukum mengenai moralitas. Jadi Sartre mengatakan tidak ada norma-norma yang objektif. Gak ada di luar sana itu aturan-aturan yang menghukum manusia, baik itu secara syariat atau lain sebagainya, secara pandangan Protestan atau lain sebagainya, itu tidak ada. Tidak boleh ikut campur kajian-kajian teologis Tuhan atau agama itu dalam kehidupan manusia. Ini pandangan Sartre. Lantas ada pertanyaan, mengapa tidak ada kebaikan atau nilai yang objektif? Sartre menjawab keresahan ini dengan tenang. Ia mengatakan,
karena tidak ada kesadaran yang sempurna dan tak terbatas untuk memikirkannya. Ini kan sebenarnya jawaban yang simpel tapi ngena banget gitu loh. Itu respon dari Sartre sendiri. Sartre juga mengatakan bahwasanya Tuhan bukan akhir dari usaha filosofis. Jadi Tuhan itu bukan tujuan. Seperti halnya yang dianut oleh penganut agama monoteis sekarang ini, Tuhan itu adalah tujuan akhir. Itu kata penganut agama monoteis. Namun kata Sartre sendiri, Tuhan itu bukan tujuan akhir. Dalam filsafatnya, filsafat Sartre merupakan suatu upaya untuk menarik kesimpulan penuh dari sikap ateis yang konsisten. Memang ateis banget pemikirannya. Oleh karena itu, banyak persoalan-persoalan filsafatnya yang dijawab dengan akal. Karena Tuhan sudah tidak ada. Sebenarnya bisa dikatakan bahwasanya banyak unsur-unsur rasionalisme juga dalam pemikiran Sartre. Peran akal masih mendominasi. Lantas ada pertanyaan lagi, mengapa manusia harus bebas? Nah, ini menurut Sartre, ketika kita berbicara kebebasan, yang kita maksudkan adalah bahwa Tuhan tidak ada, sehingga penting sekali menarik konsekuensi-konsekuensi dari ketiadaan Tuhan itu sampai ke ujungnya. Nah, jadi karena Tuhan tidak ada, kata Sartre itu, kita bebas, kita lepaslah untuk untuk memikirkan atau melakukan hal sampai ke akar-akarnya gitu, tanpa ada aturan-aturan yang mengekangnya. Pandangan Sartre lain tentang dunia dan benda-benda juga cukup menarik. Selain kajian-kajian yang tadi, dunia dan benda-benda itu menurut Sartre itu tidak ada, tidak tercipta. Mereka hanya sekedar ada, yang mana ada tersebut tidak ada, bukan ada yang dimaksud dengan Sartre. Namun dunia dan benda-benda itu ada, hanya munculkan dirinya sendiri secara fisik, tanpa adanya alasan untuk hidup, tanpa makna. Benda-benda itu hanya sekedar ada, manusialah yang membuatnya bisa dipikirkan, manusialah yang menentukan sebab adanya benda itu, dan manusia juga yang memasukkan hukum-hukum ke dalamnya. Jadi sebenarnya benda atau dunia itu, kata Sartre itu hal yang bisa dikatakan patung, kayak batu itu cuma sekedar ada secara fisik. Jadi yang bisa mengotak-atik, yang bisa menjadi ada secara bermakna itu menurut Sartre itu berkat manusia. Dalam pemikiran Sartre, manusia lebih banyak menjadi seorang pencipta karena dunia tidak mempunyai alasan untuk ada. Sartre menyebut benda ini atau dunia tersebut sebagai hal yang bersifat abstrak lah gitu. Jadi selain manusia memiliki kehendak untuk bebas, manusia juga memiliki kehendak untuk menjadi seorang pencipta. Dan apa-apa yang ada di dunia ini bisa diciptakan oleh manusia, seperti benda yang tadi atau hal-hal lainnya secara fisikali, karena mereka semuanya, benda-benda tersebut seperti tanaman, pohon, batu atau lain sebagainya itu hanya hal yang absurd. Ini yang membedakan manusia dengan hal-hal yang bersifat demikian. Sesuatu yang absurd ini membuat manusia menjadi muak karena kurangnya makna dalam keberadaan dunia dan benda. Selanjutnya, pemikiran Sartre terkait being and nothingness. Pemikiran ini sebenarnya salah satu pemikiran yang bersifat metafisik dalam pandangan Sartre, yang mengatakan bahwasanya tentang
intinya dari pemikiran ini adalah adanya manusia dengan lawannya, ketiadaan. Jadi manusia bisa dikatakan ada, dan dimana dari ada tersebut juga muncul ketiadaan. Ini pemikiran metafisik dari being and nothingness, yang mana konsep ini juga merupakan hal yang begitu rumit untuk dipahami. Jadi selain untuk hanya sekedar mendengarkan diskusi-diskusi seperti ini, kita juga harus untuk membaca textbooknya juga, atau buku-buku terkait Sartre lainnya. Istilah ada yang dimaksud Sartre, istilah being, mengacu pada sesuatu yang dapat berada, atau lebih jelasnya tentang sesuatu yang ada, seperti meja, kursi, lautan, pepohonan, batu, planet. Semua itu adalah sebuah substansi yang ada pada dirinya sendiri. Itu istilahnya Sartre, atau biasa Sartre menyebutnya dengan being in itself, berada pada dirinya sendiri. Jadi benda-benda seperti itu memang mereka ada, tapi mereka itu ada hanya pada dirinya sendiri. Benda-benda tersebut di luar kesadaran kita dan tidak tergantung pada Tuhan dan semacamnya, jadi berdiri sendiri. Pada intinya hal tersebut hanya hal itu sendiri. Manusia juga pada dasarnya ada untuk dirinya, being for itself. Nah, ini sebenarnya membedakan manusia dengan benda-benda tadi. Menurut Sartre, benda-benda tadi yang hanya bersifat being in itself ada pada dirinya, sedangkan manusia itu lebih tinggi lagi, yakni being for itself, ada untuk dirinya. Sebenarnya kata Sartre itu, manusia memang menyadari lingkungan sekitarnya, namun lebih penting, harus lebih mendasar lagi, bahwasanya mereka juga harus sadar akan dirinya sendiri. Manusia juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Seseorang yang saat ini menjadi mahasiswa misalnya, seseorang yang saat ini menjadi mahasiswa, itu memiliki keinginan untuk menjadi guru di masa depan. Hal ini berbeda dengan hal yang bersifat benda tadi, misalnya pohon mangga. Pohon mangga tidak ingin merubah bentuk menjadi pohon jambu misalnya. Nah, ini karena pada dasarnya benda-benda seperti itu tidak ingin berubah wujud menjadi suatu hal yang lain. Ini yang membuat benda-benda tersebut menurut Sartre tidak bermakna. Kan kalau manusia itu kan jelas, tujuannya itu jelas, memiliki tujuan kedepannya seperti apa, cita-citanya. Nah, ini yang membedakan manusia dengan benda-benda lain tadi, penyadaran akan dirinya sendiri. Konsep berada atau ada dalam pemikiran Sartre mencakup berada pada dirinya atau being in itself, dan berada untuk dirinya, being for itself. Maksud berada pada dirinya adalah semacam ada yang unsized, ada banyak yang berada seperti pohon, meja, binatang, manusia. Itu sebenarnya ada. Tetap Sartre mengatakan itu ada. Semua itu ada menurut Sartre, tapi itu hanya berada pada dirinya, yang mana dengan wujud secara berbeda-beda pula. Semua benda ada dalam dirinya sendiri, tidak ada alasan mengapa benda-benda tersebut berada, karena mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Itu ada pada dirinya sendiri. Segala yang berada dalam diri sendiri menurut Sartre itu hal yang tidak aktif, akan tapi juga tidak pasif, tidak mengiyakan dan juga tidak bisa menyangkal. Sesuatu yang berada dalam diri sendiri itu juga mentaati prinsip identitas dan mengalami perubahan-perubahan yang kaku. Jadi perubahannya itu tidak bebas, dan adanya cukup ada pada dirinya sendiri. Itu kata Sartre.
Manusia mempunyai hubungan dengan keberadaannya. Ia bertanggung jawab atas fakta berbeda dengan benda-benda. Nah, ini yang membedakan manusia dengan benda-benda. Sebab kata Sartre itu benda hanyalah benda, tapi tidak demikian dengan manusia. Karena manusia memiliki kesadaran, ini kesadaran yang untuk dirinya sendiri. Kalau manusia itu being for itself, berada untuk dirinya sendiri, kesadaran untuk ada untuk dirinya sendiri. Hal ini bisa diartikan sebagai kehadiran manusia dirinya sendiri sebagai ada yang menyebabkan ketiadaan muncul di bumi ini, dan ketiadaan yang muncul di dunia menyebabkan manusia memeluk kebebasannya, suatu kebebasan yang kemudian membuatnya cemas. Nah, ini pemikiran yang sangat dalam sekali dari pemikiran Sartre. Pemikiran yang cukup memeras keringat otak kita terkait being and nothingness. Karena konsep being and nothingness ini adalah hal yang abstrak, jadi kita wajar untuk harus menggali pemikiran-pemikiran melalui textbook lainnya juga. Sebenarnya konsep being and nothingness ini adalah ide dasarnya yang paling mudah, itu adalah suatu gagasan bahwa masing-masing orang mempunyai kesempatan yang luas untuk membuat atau mengidentifikasikan dirinya menjadi semacam apapun juga. Entah menjadi seorang intelektual, itu manusia bebas. Jadi manusia bebas mengidentifikasikan dirinya itu sebagai seseorang yang intelektual, seorang yang jenius, atau bahkan seorang pecundang sekalipun. Itu menurut Sartre. Sartre mengatakan bahwa Anda itu bukanlah diri Anda. Artinya meskipun kita mungkin berhasil mendefinisikan diri Anda, diri kita, segala perilaku Anda itu tidaklah ditentukan oleh semua fakta ini. Anda tersebut masih tetap dapat menolak kecenderungan yang mungkin sudah mengakar dalam usaha Anda. Jadi Sartre mengatakan bahwasanya manusia itu masih bisa berhak menolak kecenderungan yang mungkin sudah ada, sudah menjadi pedoman dalam dirinya manusia itu sendiri, dan kemudian bisa menggantikannya dengan sikap dan perilaku baru dengan menggunakan cara-cara yang ia inginkan, bahkan dengan cara-cara yang belum ia pikirkan sebelumnya. Pemikiran Sartre ini juga sekaligus menolak pandangan dari aliran psikoanalisis Sigmund Freud, karena pemikiran Sartre tidak bertujuan untuk membuka aspek ketidaksadaran dari pemikiran manusia. Nah, kan kalau Sigmund Freud itu kan lebih pada bagaimana alam bawah sadar itu banyak mendominasi dalam kehidupan manusia. Tapi kalau pandangan Sartre itu berbalik arah, karena Sartre menganggap bahwa alam bawah sadar, ketidaksadaran itu tidak ada dalam manusia itu. Yang ada adalah kesadaran subjektif. Intinya Sartre mengatakan bahwa ketidaksadaran adalah sesuatu yang tidak ada, absurd, dan tidak perlu kita pikirkan lagi. Itulah beberapa pemikiran dari Jean-Paul Sartre sendiri, tokoh eksistensialis dari Prancis, yang mana dari semua pemikirannya tersebut, hal yang paling menarik dari pemikiran Sartre adalah yang pertama, bahwasanya eksistensi lebih dulu daripada esensi. Jadi sebelum kita mendapatkan esensi, kita harus eksis lebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemikiran Sartre yang paling menarik juga tentang kebebasan manusia itu sendiri. Menurutnya manusia itu berhak untuk melakukan apapun yang ia inginkan dalam dunia ini, dan tidak ada aturan-aturan di luar dirinya sendiri, misalnya aturan dari Tuhan, aturan dari orang tua, guru, atau lain sebagainya. Itu tidak ada, kata Sartre. Mereka boleh menasihati, mereka boleh memberikan aturan pada diri manusia,
tapi ujung-ujungnya manusia tetap yang memiliki hak prerogatif untuk dirinya sendiri. Jadi manusia menurut Sartre itu bebas sebebas-bebasnya, dan dari kebebasan tersebut manusia kemudian harus melakukan tanggung jawab atas apapun yang dipilihnya itu. Dari pertanggungjawaban tersebut kemudian manusia akan mengalami kegagalan. Ini menurut Sartre, karena pada dasarnya keinginan-keinginan manusia menurut Sartre itu tidak semuanya bisa dapat dicapai. Oleh karena itu suatu saat manusia akan mengalami kegagalan, kekecewaan, atau penderitaan. Ini konsep penting juga dalam Sartre. Selain itu, pemikiran Sartre juga bertumpu pada hal yang bersifat teologis, seperti halnya menolak Tuhan, menolak adanya Tuhan. Karena sejauh ini Tuhan dipercaya sebagai hal yang bersifat atau yang dijuluki sebagai juri moralitas. Itu kata Sartre tidak ada. Manusia itulah yang menjadi juri moralitas. Selain itu, gagasan Sartre juga tentang, yang terpenting juga tentang being and nothingness. Bahwasanya kita tidak hanya sekedar ada pada being in itself, berada pada dirinya layaknya benda-benda, tapi manusia juga harus menjadi manusia sejati. Itu kata Sartre, harus menjadi manusia sejati yang mana berada untuk dirinya sendiri, being for itself. Dan dari being for itself ini kemudian muncul kesadaran bahwasanya ada dan ketiadaan atau nothingness itu didapat oleh manusia sendiri dalam being for itself ini. Dan yang terakhir adalah untuk memahami lebih lanjut dari pemikiran Jean-Paul Sartre ini adalah kita juga harus membaca beberapa literatur tentang tokoh-tokoh eksistensialis lain, karena pada dasarnya setiap tokoh eksistensialis itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Seperti halnya Sartre dengan Albert Camus atau Kierkegaard, itu sebenarnya meskipun mereka memiliki perbedaan yang berbeda dalam pandangannya, tapi beberapa hal yang ada kaitannya dengan eksistensialis mereka setuju, mereka berdamai. Jadi seperti itu. Inilah pentingnya membaca tokoh-tokoh lain, filsuf eksistensialis lain selain Sartre. Sartre ini juga selain dikatakan sebagai filsuf, sebagai seorang filsuf, juga dikatakan sebagai seorang yang mendalami psikologi eksistensialisme, karena banyak juga pemikiran-pemikiran Sartre ini yang mengarah pada hal yang bersifat psikologis. Misalnya bukunya yang terkait dengan psikologi imajinasi itu juga sangat mempengaruhi beberapa pemikiran-pemikiran psikologi eksistensialis seperti Rollume atau lain sebagainya itu kan. Jadi di sini kita bisa mendamaikan juga antara pemikiran psikologi eksistensialis dengan aliran eksistensialisme dalam filsafat. Ini memiliki keterkaitan juga. Jadi pemikiran Sartre ini bisa dipelajari oleh orang-orang yang tertarik di bidang filsafat maupun di psikologi juga. Jadi seperti itu. Dan intinya diskusi ini materi ini hanya sebagai rangsangan, dan ini bukan menjadi pedoman umum untuk teman-teman sekalian, untuk rekan-rekan sekalian, untuk dijadikan referensi utama. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kesalahan, yang mana jika ada kesalahan, saya mohon maaf jika ada beberapa kata yang menyinggung ataupun yang tidak tepat, saya juga minta maaf. Karena juga keterbatasan dari referensi tentang Jean-Paul Sartre ini cukup sulit juga.
khususnya di Indonesia sendiri. Jadi seperti itu. Baik rekan-rekan, terima kasih waktunya. Sekian dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.